Santai. Pakai gambarnya pakai program kayak Gimana? gambarnya pakai program enggak, Kak? Kalau gambar kita di awal itu tetap gambar manual ya. Tapi mungkin nanti di semester selanjutnya kita juga mempelajari gambar-gambar 3D lewat program-program AutoCAD dan semacamnya. Sesi tanya jawabnya kita udahin dulu aja ya. Kita langsung ke pemaparan dari Mas Gilang. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Gilang. Oke, makasih Kak Elvira selaku moderator. Oke, aku awalin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Kak, baik kabarnya. Baik Kak. Baik, Kak. Masih semangat kan 3 hari ospek itu? Masih, jelas Semangat masih. sekali. Alhamdulillah. Oke, di awal mending kita kenalan dulu aja nih, karena kan kalau pepatah bilang itu kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Takutnya kalian nggak sayang sama saya. Iya. Waduh. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Rifki Syahputra. Saya dari angkatan 2018 TPF. Di sini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Produksi Furniture atau bisa disingkat Himateksif, dan ada juga teman saya perwakilan itu dari Aziz Bayu Aji dari TPF 2018 juga. Lalu buat teman-teman yang lagi nonton juga di YouTube, salam juga. Nah, kita langsung ke pemaparan aja. Next Kak. Oke, nama himpunan itu diputuskan berdasarkan rapat pada 1 tahun yang lalu. Kita mengambil nama Himpunan Mahasiswa Teknik Produksi Furniture atau Himateksif, karena kita mengayomi dari anak-anak teknik produksi furniture. Lalu untuk latar belakang, Himateksif adalah suatu organisasi kecepatan nggak ya? Makasih. Adalah suatu organisasi yang mewadahi dari mahasiswa tingkat jurusan, yaitu teknik produksi furniture. Himateksif itu dibentuk berdasarkan apa sih? Itu berdasarkan dari cita-cita kita dari mahasiswa prodi produksi furniture untuk bisa mengayomi sesama. Jadi kita bisa saling melindungi, saling mengasihi. Jadi kita bisa seperti keluarga gitu. Nah, Himateksif sendiri merupakan lembaga yang bertugas untuk yang pertama menyalurkan aspirasi, pandangan mahasiswa ke Kaprodi atau Kepala Program Studi, yaitu Pak Arif Wijayanto, maupun ke pihak kampus nanti melalui DPM maupun BEM. Lalu juga sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa teknik produksi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Next, Kak. Oke, ini gambaran sedikit tentang struktur organisasinya. Yang pertama, ketua, ada saya sendiri, Gilang Rifki Syahputra. Lalu ada wakil ketua, Iqbal Izza Auli. Lalu ada sekretaris, 1, Teresia Rosa, dari angkatan 2018. Ada juga Yeremi Hasa, dari TPF 2018 juga. Lalu ada Bu Bendahara, Cela Isnaili. Lalu ada Pak Bendaharanya, Haji Prasetyo. Lalu kita di sini 4 di sini. Yang pertama itu divisi akademik itu apa sih? Divisi akademik itu adalah segala hal tentang akademik yang berlangsung di teknik produksi. Kalian mengalami pelajaran. Nah, itu nanti yang adalah dari divisi akademik. Misal kalian kesulitan dalam menghubungi dosen. Nah, itu nanti bisa dibantu dari dari divisi akademik. Lalu yang kedua itu ada divisi PSDM. Ini divisi yang paling banyak anggotanya atau stafnya. Itu karena memang diperlukan. Lupa.
tadi belum disebutin nih namanya. Maaf. Untuk divisi akademik sendiri ada sebagai koordinator yaitu Muhammad Arsyad, itu dari Teknik Produksi 18. Lalu ada Abdallah Martin Chandra, itu juga dari TPF 2018. Lalu ada Satria Tegar Airlangga sebagai staf, itu dari TPF 2019, yaitu kelas B. Lalu dari selanjutnya itu ada Nandia Dewi Fortuna, itu juga dari angkatan 2019 sebagai staf divisi akademik. Lalu yang selanjutnya adalah divisi PSDM. Divisi PSDM ini apa sih? Divisi PSDM ini adalah divisi yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia teknik produksi. Semisal untuk mengadakan seminar-seminar yang tujuannya untuk mengembangkan skill kalian, skill mahasiswa dari teknik produksi furniture, maupun nanti kita cari trainer-trainer untuk semisal untuk belajar AutoCAD, belajar mesin, itu juga diurusi oleh divisi PSDM. Nah, terus pengurusnya siapa aja sih? Yang pertama, itu ada 3 koordinator. Yang pertama, Lisa Febiani dari TPF 2018. Kedua ada Kak Iza Afarina, itu dari 2018 juga. Ada Afi Nurdia, itu dari 2018. Lalu ada Kak Arda, itu dari TPF 2019, maaf. Lalu juga ada Kak Gigi Prakoso dari 2019. Dua-dua itu sebagai staf pembantu dari koordinator. Lalu yang ketiga itu ada divisi humas. Divisi humas ini apa sih? Divisi humas ini adalah divisi yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan sama masyarakat. Misal untuk pengelolaan media sosial seperti web, Instagram, Facebook, dan segala macamnya yang berkaitan dengan sosial media, maupun nanti kita penyebaran informasi-informasi melalui media-media tertentu. Itu dari divisi humas yang mengurusi. Di sini ada 3 pengurus. Ya, sebagai koordinator ada Kak Rizky Anas, itu dari TPF 2018. Lalu ada Kak Neni Khairunisa, itu dari TPF 2019. Lalu ada Kak Irfana Wajihan, itu dari TPF 2018. Lalu selanjutnya ada divisi minat dan bakat. Jadi divisi minat dan bakat ini ditujukan untuk menampung minat-minat dan bakat kalian yang nanti bisa disalurkan ke luar, semisal untuk mengikuti perlombaan atau segala macamnya, itu nanti yang mengurusi dari minat dan bakat. Yang pertama sebagai koordinator itu ada Kak Aziz Bayu Aji, yang kebetulan sekarang mendampingi saya di Zoom ini. Lalu ada Kak Andi Setianto dari TPF 2018. Lalu ada Kak Heri Kurniawan, itu dari TPF 2019. Lalu selanjutnya ada Kak Ageng Suseno dari TPF 2019, 2 ini sebagai staf dari divisi MIKAT, minat dan bakat. Next, Kak. Oke, ini secara pengenalan aja. Ini aku drop foto sama mungkin Instagram, mungkin kalau kalian kepo sama teman-teman kita yang nanti akan jadi keluarga kalian juga, nanti bisa semisal di follow atau nanti kalau mau ngechat ya chat aja. Next, Kak. Nah, sambil dibaca aja nggak apa-apa. Next, Kak. Next. Next. Oke, next, Kak. Oke, kita berlanjut ke wewenang dan fungsi ya. Wewenang dan fungsi ini tercantum dalam ADART Himpunan Mahasiswa Teknik Produksi Furniture yang telah disetujui dan disepakati oleh pengurus, mahasiswa, dan juga oleh Kaprodi. Wewenang yang pertama itu apa sih? Wewenangnya itu menetapkan ADART. Himatekcip nanti setiap
setiap periode itu menentukan ADART-nya sendiri dengan nanti segala rapat-rapat yang diperlukan. Lalu yang kedua, penetapan peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapannya. Jadi ini kayak staf-stafnya gitu, dari himpunan menentukan sendiri. Kalau pemilihan ketuanya itu yang memegang dari DPM tadi, pemira itu DPM. Lalu yang selanjutnya membahas calon ketua himpunan yang baru itu melalui forum yang dilakukan secara jurdil di setiap akhir periode nanti. Karena kita baru dari periode 1, itu berarti kita belum melaksanakan ini nih. Kita nanti sekitar akhir tahun gitu kita udah mau reor. Jadi nanti kita mau membahas tentang calon ketua Himateksif yang baru nantinya. Lalu yang keempat, menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan Himateksif periode kepengurusan yang akan demisioner. Demisioner itu yang sudah mau lepas jabatan ya. Jadi nanti setiap akhir periode kita tetap meminta untuk dilakukan LPJ. Nanti yang akan bertanggung jawab sama mahasiswa dan Kaprodi. Lalu yang selanjutnya membuat peraturan yang digunakan sebagai pengembangan mahasiswa teknik produksi melalui persetujuan Kaprodi. Nah, Himateksif ini memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang nanti akan digunakan untuk mengembangkan mahasiswa ya. Seumpama tentang penggunaan workshop, kita nanti akan mengkonsul tentang peraturan yang berguna untuk mahasiswa ke kepala bengkel. Nah itu dari Himateksif punya wewenang itu, nanti akan dikonsulkan ke Kaprodi dan ke staf yang terkait. Lalu yang selanjutnya itu fungsi. Yang pertama sebagai wadah aspirasi mahasiswa teknik produksi furniture. Lalu yang kedua sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa teknik produksi furniture. Nah, jadi Himateksif ini bisa kalian gunakan untuk mengembangkan diri kalian. Kalau kalian ingin memanfaatkan himpunan, itu adalah fungsi utama kami. Lalu membantu yang terkait perkuliahan ya. Nah itu kalian bisa meminta tolong kepada himpunan ketika kalian mengalami isu-isu yang berkaitan dengan perkuliahan. Semisal kalian tadi kesulitan KRS, kalian nggak merasa nyaman sama dosen dan segala macam, itu bisa melewati dari himpunan untuk memecahkan masalah kalian. Nah, lalu yang keempat itu adalah menjalankan program kerja yang telah dibuat oleh furniture dengan sebaik-baiknya. Jadi teknik produksi itu kan dipimpin oleh Kaprodi. Nah, Kaprodi itu masing-masing punya program kerja. Nah, dari himpunan mahasiswa itu tugasnya untuk membantu melancarkan dari program kerja dari Kaprodi. Nah, seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya program kerja apa aja sih yang udah kita buat? Oke, yang di awal itu divisi akademik. Kami merencanakan diadakannya English Day setiap hari Kamis khusus untuk anak teknik produksi. Jadi itu untuk mengembangkan kemampuan kebahasaan kalian ya, karena di industri saat ini itu bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Kalau kalian nggak berkembang dalam bahasa Inggris, itu nanti akan menyusahkan kalian dalam perusahaan nanti. Nah itu tujuan dari diadakannya English Day. Cuma sampai saat ini belum bisa terlaksana karena terkendala waktu juga. Lalu yang kedua itu memberikan pelatihan ekstra terkait mata kuliah setiap hari Selasa sepulang sekolah. Jadi pelatihan ekstra itu apa sih? Semisal dari kalian di materi semisal pengetahuan mesin. Nah, kalian mengalami kesusahan untuk menyerap materi belajar. Nah, dari himpunan mahasiswa itu mengadakan kayak jam tambahan gitu untuk mahasiswa yang memang berminat untuk menambah pengetahuannya atau untuk mengulangi materi yang sekiranya tadi di kampus itu nggak paham gitu. Nah, itu tujuan dari program kerja ini. Lalu yang kedua ada divisi minat bakat. Yang pertama itu pembentukan KKM, Komunitas Kegiatan Mahasiswa. Nah, dari kami, dari divisi minat dan bakat itu membentuk semacam komunitas
komunitas. Misal dari anak-anak teknik produksi itu banyak nih yang bisa main futsal dan minat. Nah, itu kita buatin komunitas futsal teknik produksi. Nah, itu nanti semisal ada perlombaan atau apa yang menyangkut nama prodi, itu nanti mereka yang main. Nah, seperti itu dari pembentukan KKM ini. Lalu yang kedua itu adalah membantu BEM melaksanakan proker yang berkaitan dengan HIMA. Nah, karena BEM dan HIMA itu sifatnya saling terkait. Jadi kami membutuhkan divisi yang bisa membantu pelaksanaan proker dari BEM. Jadi divisi minat bakat ini adalah divisi yang nantinya membantu BEM. Semisal BEM ada acara yang nanti melibatkan HIMA. Nah, itu nanti divisi minat bakat yang akan turun langsung untuk membantu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya membantu Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mencari kontingen jika ada lomba. Jadi semisal dari Badan Eksekutif itu butuh mahasiswa nih dari teknik produksi untuk mengikuti semisal event konstruksi kayu semisal. Nah, itu dari kami membantu untuk mencarikan delegasi-delegasi terbaik dari teknik produksi. Nah, seperti itu. Next, Kak. Lalu yang selanjutnya ada divisi humas. Divisi humas program kerjanya yang pertama mempublikasikan setiap kegiatan yang ada dan peringatan hari besar ke dalam sosial media. Ya, semisal dari kemerdekaan itu nanti akan dipost di sosial media Instagram. Nah, itu tugasnya dari divisi humas. Nggak cuma Instagram juga ya, tapi Facebook dan web juga itu nanti yang mengurusi dari divisi humas. Lalu yang kedua adalah sosialisasi pengenalan prodi teknik produksi pada mahasiswa baru. Nah, jadi setiap tahun itu kita kayak ngadain sosialisasi tentang teknik produksi. Wah, teknik produksi itu seperti apa sih? Kerjaannya ngapain aja sih? Prospeknya gimana aja sih? Nah, itu dari divisi humas nanti yang akan mengurusi dari program kerja ini. Nah, ini juga dari UKIR juga, ini juga merupakan salah satu tugas divisi humas ya, membuat PPT ini juga merupakan salah satu tugasnya. Lalu yang selanjutnya ada divisi PSDM. Yang pertama melaksanakan makrab Himateksif. Jadi makrab itu kita rencanakan setiap tahun kita adakan, setiap 1 tahun sekali minimal 1 kali. Nah, itu kita adakan setiap tahun. Lalu yang kedua itu pengadaan tailor mapping khusus untuk mahasiswa semester 3. Nah, lalu menjalankan kewirausahaan dengan menjual barang dari hasil tailor mapping. Jadi tailor mapping ini kayak kita menjual barang-barang yang memang diperlukan oleh teknik produksi gitu loh. Semisal masker, itu masker dari sebelum pandemi pun anak produksi wajib pakai. Jadi kalian nggak usah kaget. Mau pakai masker maupun enggak, dari dulu kita wajib pakai masker gitu. Nah, itu dari PSDM itu berwenang bertugas untuk melakukan tailor mapping itu. Lalu juga pengadaan bakti sosial. Jadi kita juga melaksanakan bakti sosial minimal 1 periode itu 1-3 kali itu akan kita laksanakan. Next, Kak. Mohon maaf pada Mas Gilang, ini waktunya sisa 3 menit. Oh iya, Kak, makasih. Ya. Nah, ini sekilas foto-foto dari acara-acara yang telah kita lakukan. Tadi ada seminar, ini juga seminar teknik finishing yang sudah kita lakukan, dan ini ada dari pengurus-pengurus himpunan juga. Ya, ganteng-ganteng ya. Nah, ini ada makrab. Ini tahun kemarin kita laksanakan. Ini dari TPF 2018 dan juga TPF 2019. Ini kita laksanakan di Kendal, di tempatnya di mana ya? Aku lupa. Ya, pokoknya Kendal atas lah. Next, Kak. Nah, ini acara malam keakrabannya. Jadi malam-malam itu kita seneng-seneng lah intinya. Jadi per kelompok itu bikin semisal karya pentas gitulah setiap malamnya selama makrab. Nah, ini dokumentasi dari kegiatan makrab, bisa kalian lihat sendiri gimana caranya. Next, Kak. Nah, ini ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini
akan kita adakan setiap tahunnya minimal 1 kali dari masing-masing angkatan. Kalau ini kebetulan foto ini adalah angkatan 2019 tahun kemarin, tahun inilah. Itu di kalau nggak salah KLI ya, Kayu Lapis Indonesia yang ada di Kendal. Nah, itu kunjungan industri akan diadakan setiap tahunnya. Jadi seperti itu. Next, Kak. Nah, ini kegiatan kami di workshop. Bisa kalian lihat dari produk-produknya. Yang kiri ini ada upholstery atau bisa kalian sebut sofa lah, sofa. Lalu di sini ada bench, meja. Ya, bisa kalian lihat sendiri kegiatan kami itu sangat banyak ya. Jadi kalian nggak bakal bosen kok di sini. Next, Kak. Terima kasih dan saya ucapkan selamat bergabung menjadi mahasiswa Teknik Produksi Furniture. Semoga kalian betah dan semoga kita cepat bertemu agar cepat bersosialisasi aja ya. Karena saya sangat senang bertemu sama keluarga-keluarga baru dari Teknik Produksi. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, sebelumnya tadi saya sempat ada salah teknis karena Ya, tadi nggak apa-apa. ada dokumentasi tapi ternyata nggak bisa. Ya. Maaf pada Mas Gilang sama TPF 2020 karena tidak bisa sesi tanya jawab karena 1 menit tersisa gitu. Bagi teman-teman angkatan 2020 yang ingin bertanya gitu, gimana Mas Gilang? Bisa ngehubungin Mas Gilang di mana? Oh ya, bisa langsung dihubungi di WhatsApp aja kalau boleh. Aku ini ya 0813. Mungkin nanti aku drop aja sih di kolom komentar ya, di chat. Oke. Baik Mas Gilang atas pemaparan dan informasinya. Dan teman-teman untuk angkatan 2020 silahkan bersiap untuk kembali ke room utama ya. Terima kasih Mas Gilang dan teman-teman. Ya, makasih teman-teman. Semangat. Ya, terima kasih juga, Kak. Semangat, Kak. Oh iya, ini teman-teman masih ada ya di sini di room Zoom ini. Kita foto bareng dulu boleh? Boleh, Oke. Kak. Boleh. Skoi. Foto ya. Untuk 3. Ulang lagi. Ini kan kita ada 3 lembar, jadi fotonya 3 kali ya. 1, 2, 3. Jadi gak mau. Nanti kan kalau execution. Oke, makasih ya. Kita langsung balik ke room utama ya. Terima kasih semuanya. Mana ya notifnya ini?